Oke, jadi kita lanjut lagi materinya. Terakhir kita udah sampai potensial kan ya. Potensial di berbagai sistem muatan kontinu sama muatan titik. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi dari potensial yaitu tentang suatu komponen rangkaian elektrik gitu yang kita kenal dengan namanya kapasitor. Nah, BTW kamu nanti UTS-nya tanggal berapa? Aku tanggal 30. 30 Maret. Iya, Itu fisika. fisika. Oke, oke. Masih ada 3 minggu lah ya. Babnya tinggal dua sih. Tentang ya tiga bab kapasitor ini, terus habis itu rangkaian listrik, habis itu tentang magnetostatik. Ya Hmm. pasti 3 minggu berarti ya. Habis itu kita latihan-latihan aja kalau sempat. Oke. Nah, kalau di bab kapasitor ini pembahasannya terbagi jadi dua bagian gitu. Yang pertama itu tentang kita mendefinisikan dulu apa itu kapasitor. Jadi kita belajar dulu tentang sifat-sifat kapasitor, sifat-sifat fisis gitu ya dari kapasitor yang mencakup nanti ada pembahasan tentang definisi kapasitansi, kapasitansi, terus habis itu medan dan potensialnya, medan listrik dan potensial gitu ya. Terus habis itu kita nanti bahas tentang rangkaian, rangkaian kapasitor, sama yang terakhir itu kita tentang bahas tentang sifat medium di elektrik, kayak gitu ya, medium-medium di elektrik. Nah, kapasitor itu bisa kita definisikan adalah segala benda yang bisa dipakai buat menyimpan muatan listrik, gitu ya. Nah, terus kita biasanya mendefinisikan kan kalau misalkan buat menyimpan sesuatu gitu ya, dia punya yang namanya kapasitas. Seberapa banyak sesuatu yang disimpan itu bisa ditampung oleh bendanya. Kayak contoh botol minuman 1 liter, berarti dia bisa menyimpan sebanyak 1 liter air, gitu kan. Baterai 1000 mAh, berarti dia bisa menyimpan energi sebanyak 1000 mAh gitu. Nah, kalau kapasitor, satuan apa kemampuan dia buat menyimpan muatan itu yang kita sebut namanya kapasitansi. Kapasitansi. Ya. Nah, kapasitansi itu kita definisikan sebagai variabelnya itu C, gitu ya. C itu didefinisikan adalah seberapa banyak muatan yang bisa disimpan kalau misalkan si kapasitor itu dikasih beda potensial sebesar delta V. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita kasih tegangan atau beda potensial sebesar delta V, nanti dia bisa ada sebesar muatan Q yang tersimpan di situ. Nah, ini adalah definisi umum dari kapasitansi suatu kapasitor. Jadi berlaku untuk segala jenis kapasitor ya, karena ini definisi dasarnya. Nah, tapi nanti kita bakal temukan bahwa si kapasitansi C ini ternyata bergantung terhadap geometri dari kapasitornya. Bergantung geometrik, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan bentuk dari kapasitor itu kita ubah-ubah, nanti kapasitansi dari kapasitornya juga bakal berubah itu nilainya. Nah, di sini beberapa geometri yang sering dipakai gitu ya, yang sering dibahas untuk si kapasitor gitu. Itu ada 3. Yang pertama itu tentang kapasitor plat sejajar gitu ya. Terus habis itu kapasitor yang terbentuknya itu adalah silinder, sama satu lagi kapasitor yang bentuknya bola gitu ya. Bola sepusat. Ini juga silindernya silinder koaksial. Ya. Jadi silindernya ada 2 lapis gitu, tapi satu sumbu pusat. Nah, yang paling sederhana itu adalah yang plat sejajar. Kalau yang plat sejajar, dia itu biasanya kapasitor itu terdiri dari 2 buah pelat gitu ya, pelat konduktor kayak gini. Ada pelat yang satu itu dia bermuatan positif, sama satu lagi pelatnya bermuatan negatif gitu, yang ditaruhnya sejajar gitu ya. Kalau dilihat dari tampak samping dia kayak gini. Ini pelat yang pertama, ini pelat yang kedua. Kayak gitu. Ini positif, ini negatif atau sebaliknya.
Yang positif di kanan, yang negatif di kiri, itu nggak masalah. Yang jelas kapasitor itu selalu terdiri dari dua buah konduktor gitu ya, apapun geometrinya. Konduktor yang pertama buat nyimpan plat positif, konduktor kedua buat nyimpan plat yang negatifnya, kayak gitu. Nah, biasanya parameter dari kapasitor plat sejajar itu adalah luas dari platnya, sama satu lagi adalah ini apa jarak pisah antar platnya. Jadi seberapa jauh nih plat positif sama plat negatifnya dipisahkan, deh, kayak gitu ya. Nah, gimana cara nyari kapasitansinya untuk kapasitor yang plat sejajar? Nah, ini kita pertama cari dulu beda potensialnya dari si konduktor yang terdiri dari sistem plat sejajar kayak gini. Nah, ingat dari materi-materi sebelumnya yang udah kita pelajari gitu ya. Kalau misalkan kita pengen nyari apa sih namanya? Kita pengen nyari beda potensial dari suatu sistem, itu kita bisa cari dengan cara hitung dulu medannya. Jadi nanti kita bisa ngitung beda potensial itu adalah integral dari medan terhadap perpindahan kayak gini. Oke. Nah, terus medan listrik itu terkait erat dengan muatan yang tersimpan pada suatu sistem. Kayak contoh misalkan di sini kan kita punya dua plat kapasitor ya. Dan dia dua-duanya adalah konduktor. Berarti nanti medan listriknya ini terkait dengan seberapa banyak muatan yang tersimpan pada konduktor ini. Nah, hubungannya apa antara medan listrik sama muatan itu bisa kita cari dari hukum Gauss, ya kan ya? Hukum Gauss berarti flux dari medan listrik itu sama dengan muatan yang dilingkupi dibagi epsilon nol. Gitu. Nah, jadi apapun bentuk geometrinya, kita bisa menentukan kapasitansi dari kapasitor dengan cara kita cari dulu medan listriknya. Kita dapat medan listrik, nanti kita bisa dapat potensialnya. Kalau kita udah dapat potensial, nanti masukin aja ke persamaan ini. Nanti kita dapat kapasitansinya. Kayak gitu. Nah, kayak contoh misalkan yang plat sejajar. Kemarin kan kita udah pernah nyoba kerjaan ya, yang plat sejajar, cara nyari medan listriknya kayak gimana. Nah, kalau untuk plat sejajar, kita tinjau salah satu plat dulu. Misalkan ini plat yang positif gitu. Nah, yang plat positif kemarin, ingat gak? Kita bikin, kalau kita pengen terapkan hukum Gauss, dia permukaan Gaussnya bentuknya gimana? Silinder. Silinder yang menembus ya, menembus si platnya, kayak gitu. Nah, kita tinjau medan listriknya itu untuk masing-masing benda. Jadi kita tinjau untuk plat positif dulu, habis itu kita tinjau untuk plat yang negatif. Tapi sebenarnya tinjau salah satu aja udah cukup sih. Kayak misalkan kita tinjau yang positif dulu, kita gambar plat apa permukaan Gaussnya, gitu ya. Nah, kalau untuk plat yang positif kan dia medan listriknya arahnya apa? Menjauhi plat ya, tegak lurus menjauhi permukaan plat. Berarti kayak gini. Arahnya normal keluar dari platnya. Jadi kalau kita lihat pakai tampak samping, ini platnya gitu kan kayak garis datar, ini silinder permukaan Gaussnya, kayak gitu. Maka medan listriknya itu adalah untuk permukaan yang sebelah kanan ke kanan semua, untuk permukaan yang sebelah kiri ke kiri semua gitu kan ya. Kayak gini. Oke. Terus kemarin kita gunakan asumsinya apa ingat ya? Kalau misalkan pakai plat plat dua dimensi. Oh, yang kayaknya seragam. Kenapa bisa seragam? Hmm. Luasnya Plus sama. luasnya sangat besar Oh. menuju tangga gitu ya. Kalau luasnya sangat besar atau menuju tangga, itu bisa kita asumsikan medan listriknya arahnya seragam kayak gini. Jadi nggak ada yang di pinggir-pinggir sini yang apa yang belok-belok kayak gini medan listriknya. Arahnya adalah cuma tegak lurus menjauhi platnya aja untuk muka depan sama muka belakang kayak gitu. Nah, tapi pada kenyataannya biasanya kalau orang bikin kapasitor kelas sejajar itu kan nggak mungkin kita bikin platnya luasnya tangga gitu ya. Pasti ada dimensinya. Nah, asumsi yang digunakan kenapa bisa kita menganggap bahwa apa luas permukaan dari plat ini menuju tangga itu biasanya adalah perbandingan antara luas permukaan plat sama jarak antar platnya itu jauh banget. Kebalik, sorry. Luas permukaan platnya kalau dibandingkan sama jarak antar platnya itu jauh banget.
Jadi luasnya jauh lebih besar dibandingkan jarak antar platnya. Kayak contoh misal platnya itu ukurannya adalah sentimeter. Kayak misalkan luas permukaannya itu 10 cm kuadrat. Tapi jarak antar platnya itu misalkan cuma 1 mikrometer gitu. Jadi pendek banget. Hampir nempel deh. Kayak gitu. Nah, itu kalau kalau misalkan dia pendek banget kayak gini, itu bisa kita asumsikan bahwa apa sih namanya? Pelatnya itu seolah-olah apa besarnya itu Taingga gitu ya. Jadi medan listriknya bisa kita asumsikan seragam kayak gini gitu. Nah, ini untuk pelat positif, untuk pelat positif. Nah, kalau untuk pelat negatif gimana? Kalau kita lihat dari tampak samping, ini pelat negatif gitu ya. Kita bikin permukaan Gaussnya juga sama bentuknya silinder. Bentuknya silinder kayak gini. Nah, tapi yang membedakan adalah kalau di plat negatif, arah dari medan listriknya itu masuk semua ke dalam pelatnya. Jadi di permukaan yang kiri di arahnya ke kanan kayak gini. Tapi kalau di plat yang kanan, apa di muka yang kanan, dia arahnya ke kiri semua kayak gini. Nah, ini arah medan listriknya. Gitu ya. Untuk plat yang positif sama plat yang negatif. Nah, kalau kita lihat di bagian tengah-tengah sini, di bagian tengah-tengah sini, misalkan ini kita bagi ini daerah satu, ini daerah 2, ini daerah 3. Di daerah 2, di daerah antara plat positif sama plat negatif, ini arah medan listriknya sama kan ya? Yang dari plat positif, arah medan listriknya ke kanan. Yang dari plat negatif, arah medan listriknya ke kanan juga. Ini E positif, ini E negatif. Berarti di daerah 2, kita bisa dapat nih, bahwa medan listrik totalnya itu adalah medan listrik dari plat positif ditambah sama medan listrik dari plat negatif. Kayak gitu, untuk daerah yang di tengah-tengah sini. Karena arahnya sama ya, sama-sama ke kanan. Gitu. Nah, gimana dengan daerah satu? Kalau di daerah satu, dari plat positif kan dia medan listriknya ke sini ya, ke kiri. Tapi kalau dari plat negatif, medan listriknya ke kanan. Jadi di daerah satu, bisa kita anggap medan listriknya nol. Gitu ya. Gitu juga di daerah tiga. Di daerah tiga, medan listrik dari plat positif arahnya kan ke kanan. Tapi medan listrik dari plat negatif arahnya ke kiri. Jadi di daerah tiga bisa kita anggap juga medan, medan listriknya sama dengan nol. Jadi yang ada medan listriknya tuh cuma di tengah-tengah sini doang. Kayak gitu. Nah terus, antara plat positif sama plat negatif, kalau di kapasitor, meskipun ada dua plat gitu ya, ada yang positif, ada yang negatif, kedua plat ini nanti bakal menyimpan muatan yang jumlahnya sama besar. Gitu. Jadi muatan di plat positif, Q positif, itu besarnya sama kayak muatan yang ada di plat negatif. Besar mutlaknya maksudnya ya. Jadi kalau misalkan di plat positif ini muatannya misalkan ada 10 kulom, yang di plat negatif itu nanti pasti ada minus 10 kulom gitu. Jadi selalu berlawanan ya. Kalau dimutlakin ya sama-sama 10 kulom jadi kayak gitu. Nah ingat, kalau besar muatannya sama, maka medannya sama nggak besarnya? Hmm. Sama ya. Soalnya kalau dari hukum Gauss kan kelihatan kalau misalkan flux itu bergantung sama apa? Bergantung sama medan dan dan tapi flux itu di ruas kanan itu adalah muatan listrik. Jadi secara nggak langsung apa dari sini udah kelihatan kalau misalkan kalau misalkan besar muatannya sama maka fluxnya sama. Kalau fluxnya sama maka total medan listriknya juga sama. Gitu. Jadi kita cukup hitung medan listrik untuk salah satu plat aja sebenarnya. Karena di plat positif sama plat negatif besar medan listriknya sama, cuma beda arah aja gitu ya. Nah, kemarin gimana cara ngitung ininya medan listriknya? Permukaan Gaussnya ini kan ada berapa muka yang merah nih, silinder? Tiga ya. Tutup kanan, tutup kiri, sama satu lagi adalah selimutnya yang di samping ini. Gitu. Nah, terus kita terapkan hukum Gauss. Flux yang menembus permukaan Gauss itu nilainya sama dengan muatan yang dilingkupi dibagi epsilon naught. Gitu ya. Nah, biasanya si plat ini kita nggak tahu muatan totalnya berapa. Tapi yang diketahui itu adalah rapat muatan dari si platnya ini, sigma. Gitu.
Kalau di plat positif berarti sigmanya sigma positif. Kalau di plat yang negatif berarti sigmanya sigma negatif. Nah, terus habis itu fluxnya, flux total yang ada pada si permukaan Gauss, itu kan sama aja kayak flux yang terjadi di tutup kanan, ditambah flux yang terjadi di tutup kiri, ditambah sama flux yang terjadi di daerah di selimutnya, gitu kan ya. Nah, tapi flux di daerah selimutnya itu nilainya otomatis pasti nol. Karena nggak ada medan listrik yang arahnya menembus selimut ini kan ya. Medan listriknya cuma menembus tutup kanan sama tutup kiri aja. Nah, terus medan listrik yang nembus tutup kanan sama tutup kiri, dia fluxnya nilainya bakal sama. Karena tutup kanan dia vektor dA-nya itu ke kanan, tutup kiri dia vektor dA-nya ke kiri. Kayak gitu. Jadi nanti, dan ingat flux itu definisinya kan adalah integral E dot dA. Gitu ya. Jadi nanti ditutup bagian kanan, E-nya itu nilainya positif karena arahnya ke kanan, atau bisa kita tulis kalau ini kalau ini sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Maka vektor-vektornya ini bisa kita tulis sebagai E-nya itu adalah besar E dikali I gitu ya. dA-nya juga bisa kita tulis sebagai besar dA dikali I. Untuk di daerah apa? Untuk di daerah yang tengah sini. Kayak gitu. Berarti ditutup sebelah kanan, nanti kita bakal dapat E dikali I dot dA dikali I, atau hasilnya itu sama aja kayak integral E dA. Nah, kalau ditutup yang sebelah kiri, ya kan vektor medan listriknya ke kiri, berarti bisa kita tulis jadi minus E dikali I. Gitu ya. Terus dA-nya bisa kita tulis jadi minus dA dikali I. Jadi nanti kalau dikali dot hasilnya sama-sama positif juga. E dikali minus I dot dA dikali minus I. Jadi hasil integralnya adalah E dA. Nah, ini kita integralkan untuk apa sih namanya? Untuk luas dari si tutup permukaan Gaussnya ini, misalkan luasnya itu adalah A aja. Maka nanti kita dapat E dikali A yang untuk apa? Untuk bagian tutup kiri juga E dikali A. Jadi nanti flux totalnya untuk apa sih namanya yang terjadi pada si permukaan Gauss di plat di salah satu plat aja itu adalah 2 E dikali A. Kayak gitu. Nah, sementara kemarin nyari Q close gimana? Ingat nggak? Sigma dA. Gimana? Sigma dA. Ya, Q close bisa kita cari pakai integral sigma dA. Terus kita integralkan untuk apa daerah yang luasnya itu sama kayak tutup dari permukaan Gaussnya. Berarti nanti jadi sigma dikali A aja. Nah, jadi nanti dari sini kita dapat 2E dikali A sama dengan sigma dikali A dibagi epsilon 0. Nah, jadi kita dapat medan untuk salah satu plat. Kalau platnya cuma satu aja gitu ya. Ini kan A-nya coret, berarti jadi sigma dibagi 2 epsilon 0. Nah, ini kalau misalkan kita cuma punya satu plat. Kayak gitu. Nah, sementara kan kita punya dua plat. Gitu ya. Karena kita punya dua plat, tapi muatannya apa? Besarnya saling berlawanan, maka arah medannya berlawanan. Nah, untuk daerah 2 di daerah yang di tengah-tengah sini, medan listriknya itu kan adalah medan listrik dari plat positif arahnya ke kanan, medan listrik dari plat negatif arahnya ke kanan juga, makanya kita jumlah. Tapi ingat, besar dari medan positif sama medan negatif kan sama aja. Besarnya adalah segini-segini juga. Sigma dibagi 2 epsilon 0. Berarti untuk daerah tengah, tengah gitu, atau antar plat, medan listrik totalnya itu adalah medan listrik positif ditambah medan listrik plat negatif, yaitu sigma dibagi 2 epsilon 0 ditambah sigma dibagi 2 epsilon 0. Tanda positif negatifnya jangan dimasukin lagi ke sini. Karena ini kita cuma ngejumlahin besarnya aja. Oke. Positif negatifnya udah dimasukin tadi buat ngegambar arah dari medan listriknya untuk masing-masing plat. Kayak gitu. Jadi ini kita dapat medan listrik totalnya adalah, ya tinggal dijumlahin kan berarti duanya habis ya.
Jadi sigma dibagi epsilon nol aja gitu. Nah, ini untuk daerah 2, daerah antar plat. Sementara daerah sisanya tuh bakal nol medan listriknya. Artinya apa? Artinya nanti potensial listriknya pun juga adanya di mana? Di tengah-tengah antar plat ini aja. Di titik lain di luar apa, di luar plat, kayak misalkan di sebelah kiri plat positif atau di sebelah kanan plat negatif, itu potensial listriknya adalah nggak bisa kita hitung gitu. Ngikutin berapa besar potensial listrik dari titik yang ada di plat positif atau di plat negatif aja. Kayak gitu. Nah, jadi nanti kalau kita hitung potensial listriknya itu adalah minus integral E dot dr gitu ya. Nah, terus integral ini kita lakukan di semua daerah. Kan tadi kita platnya itu kita punya plat positif, kita punya plat negatif gitu ya. Ini daerah satu, ini daerah 2, daerah 3. Misalkan jarak dari plat positif ke plat negatif itu adalah D gitu ya. Terus plat positif itu kita ambil aja titik X sama dengan nol. Jadi koordinat X sama dengan 0 di plat apa positif. Nah, berarti kalau daerah satu batas integralnya dari mana ke mana? Tahu nggak? Hmm. Kan DR ini perpindahan. Perpindahan itu maksudnya kayak seolah-olah kita jalan aja nih di sepanjang sumbu X. Entah ke kanan, entah ke kiri gitu ya. Hmm. Nah, kalau di daerah berapa nih? Daerah satu, maka batas integral itu adalah dari minus tah hingga, berarti dari sisi yang sebelah kiri jauh banget gitu ya. Kita nggak tahu di mana. Sampai ke titik X sama dengan 0 ini. Kayak gitu. Hmm. Kalau di daerah 3 berarti gimana? Dari 2 sampai Taingga. Dari D gitu ya. Eh, Dari D sampai Taingga. Nah, cuma biasanya gini. Kalau misalkan kita ngitung potensial pada kapasitor, kita ngitung integralnya itu dari plat negatif menuju plat positif, gitu. Jadi kalau plat negatifnya di kanan, kita ngitungnya dari daerah paling kanan dulu, terus jalan menuju ke kiri gitu. Habis itu lewat ke daerah yang paling kirinya lagi, gitu ya. Kalau misalkan bukan bukan kapasitor atau misalkan sistem muatan kontinu sembarang gitu ya, itu kita bisa ngitung integralnya dari yang tahingga dulu, tahingga terus menuju ke bendanya gitu. Tapi tahingganya bebas mau dari tahingga negatif atau tahingga positif. Tapi kalau di kapasitor, biasanya orang tuh ngitungnya dari plat negatif menuju plat positif, beda potensialnya. Kayak gitu. Nah, berarti kita ngitung potensialnya gimana? Nah, berarti kayak gini aja. Integral dari Ta hingga sampai D gitu ya. Untuk medan listrik pada daerah 3 dot dr ditambah minus integral dari negatif ke positif gitu ya. Terus E dot dr untuk daerah medan listrik pada daerah 2 gitu ya. Terus dikurangin lagi integral dari minus ke positif. Oh, sorry, ini berarti dari minus ke positif berarti dari D sampai 0 ya. Dari D sampai 0, dari D sampai 0. Terus kalau yang di daerah satu berarti dari 0 sampai minus tai enggak. E3 dot D E1 sorry. E1 dot DR. Kayak gitu. Nah, tapi ingat tadi di daerah satu sama daerah 3 medan listriknya berapa? hmm. E1-nya 0 kan ya. Di daerah 3 juga E3-nya sama dengan 0 gitu. Karena tadi medan listriknya saling apa? Saling berlawanan arahnya untuk daerah satu sama daerah 3. Berarti nanti potensial pada kapasitor itu ternyata cuma dipengaruhi medan listrik pada daerah yang tengah aja. Itu dari D sampai 0, E2 dot DR. Kayak gitu. Nah, sekarang kita pecah. Kita buka vektornya. E2. E2 itu tadi kan udah kita hitung besarnya adalah sigma dibagi epsilon 0. Arahnya kemana? Arahnya kan dari plat positif ke plat negatif.
Berarti kalau kita gambar arahnya ke kanan semua kan ya, yang E2. Karena arahnya ke kanan, berarti bisa kita kasih vektor satuannya, penunjuk arahnya itu adalah I. Kayak gitu. Terus DR, vektor perpindahan. Nah, vektor perpindahan itu biasanya diukur dari titik X sama dengan 0. Titik X sama dengan 0-nya di mana? Di sini kan ya. Berarti vektor DR-nya itu arahnya ke kanan juga. Jadi vektor perpindahannya dan karena dia sejajar sama sumbu X perpindahannya. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Maka si vektor perpindahan dari ini bisa kita tulis sebagai dx dikali I. Karena dia geser di sepanjang sumbu X, maka jadi dx. Terus kenapa I positif? Karena dia geser ke kanan. Gitu. Jadi nanti si apa potensialnya, V-nya, bisa kita tulis ulang sebagai minus integral D sampai 0 sigma dibagi epsilon 0 I gitu ya. Dikali dot dx dikali I. Kayak gitu. Nah, I dot I kan satu ya. Jadi sekarang tinggal ininya aja. Tinggal skalarnya aja. Yaitu sigma dibagi epsilon 0 dx. Nah, sigma sama epsilon 0 kan nggak bergantung sama dx. Berarti bisa keluar dari integral. Terus hasil integralnya jadi tinggal sisa sigma dibagi epsilon 0 dikali x. Kayak gitu. Dari D sampai 0. Nah, kalau dimasukin batasnya, ini kita bakal dapat minus sigma dibagi epsilon 0 dikali 0 dikurangin D. Berarti kan minus sama minus hilang minusnya. Nah, jadi nanti kita dapat potensialnya untuk plat sejajar itu adalah sigma dibagi epsilon 0 dikali D. Kayak gitu. Nah, jadi kelihatan bahwa oh ternyata potensial pada plat sejajar itu cuma bergantung sama ininya aja. Cuma bergantung sama jarak antar platnya aja. Gitu. Jadi kalau kita ubah-ubah jarak antar platnya nanti besar potensialnya pun bakal berubah. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ada. Belum. Belum. Nah, terus kalau udah dapat potensialnya gimana? Nah, kita bisa dapat sekarang kapasitansinya. Kapasitansi itu kan tadi didefinisikan adalah muatan yang tersimpan dibagi sama beda potensialnya kan ya, antara plat negatif dan plat positif. Nah, muatan yang tersimpan tadi udah kita hitung adalah yang key enclosed tadi, itu sama aja kayak sigma dibagi dikali A untuk si plat sejajar. Berarti nanti kapasitansinya bisa kita dapat adalah sigma dikali A dibagi V-nya itu adalah sigma dibagi epsilon 0 dikali D. Gitu. Nah, ini kan sigmanya kecoret. Terus epsilon 0 naik ke atas. Jadi nanti kita dapat kapasitansi untuk sistem muatan plat sejajar itu adalah epsilon 0 dikali A dibagi D. Kayak gitu. Jadi dia nggak bergantung sama rapat muatan. Bergantung pure sama geometrinya aja. Bergantung sama luas platnya sama apa sih D itu adalah jarak antar plat. Kayak gitu. Nah, ini untuk sistem plat sejajar. Nah, oh ya, dan satu lagi A itu kan tadi pas lagi kita menurunkan medan listriknya gitu ya menggunakan hukum Gauss. Tadi A itu kan adalah luas permukaan dari si permukaan Gaussnya kan, ya, yang bagian tutup sama alas dari si silindernya ini. Nah, tapi apa sih namanya? Kita bisa berasumsi bahwa si tutup sama silinder dari permukaan Gauss ini itu luasnya sama kayak luas dari platnya gitu. Jadi meskipun A yang di sini itu menyatakan luas permukaan Gauss, tapi di persamaan akhir kita bisa bilang atau bisa menyimpulkan bahwa si kapasitor ini dia itu bergantung sama luas permukaan dari plat. Jadi ini adalah luas platnya. Luas full dari platnya. Kayak misalkan tadi kayak yang aku contohin katakanlah aku punya plat yang ukurannya 10 cm persegi. Ya udah berarti kalau kita pengen nyari kapasitansinya tinggal dimasukin nih 10 cm persegi ke dalam sini. Ke dalam persamaan ini. Kayak gitu ya. Meskipun tadi pas kita nurunin di hukum Gauss, tutup dari permukaan Gauss itu nggak mengcover seluruh apa? Nggak mengcover seluruh bagian platnya, tapi cuma sebagian aja.
Tapi pas di hasil akhir kapasitansinya itu bisa kita anggap A-nya sama kayak luas seluruh plat. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tadi asumsi di hukum Gauss bahwa medan listriknya semuanya totalnya seragam. Ya. Jadi mau kita ambil di titik manapun pada bagian permukaan platnya, itu medan listriknya nilainya bakal sama. Kayak gitu. Oke, Oke, ada pertanyaan sampai sini? belum. Oke. Nah, terus satu hal lagi, apa sih namanya? Persamaan kapasitansi untuk plat ini ada baiknya kamu ingat-ingat dengan baik-baik. Karena nanti bakal berguna ketika kita bermain di rangkaian kapasitor atau misalkan di kapasitor dengan dielektrik gitu. Karena nggak selalu soalnya itu minta buat kita menurunkan. Kadang langsung pakai dari sini aja gitu. Yang penting ingat bentuk akhirnya. Tapi kalau diminta menurunkan berarti kayak tadi stepnya. Dari hukum Gauss, hitung potensial, terus baru hitung masukin ke dalam persamaan kapasitansi. Oke. Nah sekarang misalkan kita coba geometri lain. Misalkan apa? Misalkan silinder koaksial. Silinder koaksial. Nah stepnya pun sama. Silinder koaksial itu kalau kita gambar gitu ya. Silindernya itu kayak gini. Jadi kita punya silinder kecil yang terbuat dari konduktor. Misalkan jari-jarinya A. Nah terus silindernya itu dilapisi sama silinder yang lebih besar. Kayak gini. Yang terbuat dari konduktor juga. Kayak gini. Misalkan yang silinder besarnya itu jari-jarinya B. Kayak gitu. Nah ini adalah silinder koaksial namanya. Jadi dua silinder yang memiliki satu pusat gitu. Satu center gitu ya. Dan dia simetrik. Nah biasanya di silinder koaksial kayak gini itu kita menggunakan asumsi. Asumsinya itu apa? Asumsinya itu adalah misalkan panjang silindernya itu L. Nah, asumsi yang digunakan itu adalah biasanya L-nya itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan bukan luas, sorry, jari-jari dari silinder yang gedenya, gitu ya. Dan jari-jari dari silinder yang gede otomatis nanti lebih besar daripada jari-jari dari silinder yang kecil. Supaya gunanya apa? Gunanya nanti nggak ada medan listrik yang arahnya itu menuju ke ini ke apa? Ketutup atau ke alas silinder. Gitu ya. Jadi medan medan listrik yang ini tuh nggak ada. Gitu ya. Jadi kalau di silinder koaksial kayak gini nanti kita asumsikan bahwa medan listriknya itu arahnya adalah tegak lurus menembus selimut silindernya aja. Berarti kayak gini, bawah gitu, ke atas. Kayak gitu ya. Kenapa? Oh, kirain kamu. Oke, nah biasanya kita pengen nanya nih, apa sih namanya? Berapa kapasitansi dari kapasitor yang bentuknya silinder kayak gitu? Dan kapasitor silinder itu sebenarnya lebih lebih apa? Lebih umum dibandingkan kapasitor plat sejajar. Kalau kamu iseng-iseng gitu ke toko ke toko elektronik terus beli kapasitor gitu yang kecil buat rangkaian listrik itu biasanya dikasih yang bentuknya kayak tabung baterai kecil gitu yang ada kakinya dua. Nah itulah apa kapasitor silinder. Nah stepnya sama kayak tadi ya kan kapasitansi itu definisinya adalah muatan total yang tersimpan pada si sistem silinder koaksial ini dibagi sama beda potensialnya. Nah misalkan apa silinder yang mengandung muatan positif itu silinder yang di bagian dalam. Terus silinder yang mengandung muatan negatif itu silinder yang di bagian luar. Ya. Jadi kita misalkan kayak gitu. Nah, berarti step pertama ya adalah kita kita hitung dulu medan listriknya menggunakan hukum Gauss. Nah, di sini hukum Gaussnya itu nggak usah kita hitung di semua daerah. Jadi nggak usah di daerah kayak paling dalam. Di sini kan kalau kita lihat dari penampang silindernya gitu ya. Penampang silinder maksudnya dari muka silindernya dari depan sini. Misalkan ini kan silinder yang dalam nih dengan jari-jari A. Terus habis itu ini silinder yang luar ya, dengan jari-jari B. Nah, berarti kan kita punya tiga daerah ya. Daerah pertama itu yang di dalam silinder kecilnya.
Daerah kedua itu daerah kosong yang antara A dan B. Daerah ketiga itu adalah daerah yang paling luas di sini. Nah, kita nggak perlu menerapkan hukum Gauss di semua daerah. Cukup di daerah dua aja, gitu. Tahu nggak alasannya kenapa? Hmm, Mirip sama yang plat kapasitas apa plat sejajar tadi. karena cuma ngaruh di selimutnya. Karena medan listrik di daerah lain nol semua. Hmm. Kan tadi di plat sejajar medan listriknya yang di apa di daerah sebelah kiri plat sama sebelah kanan plat nol kan ya. Yang ada tuh cuma di tengah-tengah sini aja, di tengah-tengah platnya aja. Di sini pun juga sama. Di daerah 3 medan listriknya bakal nol. Kenapa? Karena kan ini plat yang apa silinder yang dalam kan positif. Silinder yang luar negatif. Berarti nanti kan medannya gini kan ya. Yang bagian dalam itu medannya arahnya keluar semua. Sementara di yang bagian luar karena dia negatif, medannya itu masuk ke dalam platnya gitu. Jadi nanti medan listrik dari plat yang bagian dalam pas pas nyampe ke daerah 3 arahnya ke sana. Sementara dari plat negatifnya arahnya adalah berlawanan gitu. Jadi saling menghilangkan dia. Saling cancel. Nah, sementara kalau di daerah satu ini medan jadi bisa kita anggap di daerah 3 dia medannya nol gitu ya. Nah, di daerah satu otomatis pasti medannya bakal nol. Kenapa? Karena ini konduktor gitu. Nah, jadi nanti medan listriknya itu adanya di mana? Ya pasti di daerah B doang. Sorry, bukan daerah B, daerah 2. Karena di daerah 2 ini ada medan listrik dari silinder yang positif, ya, E positif, sama medan listrik dari silinder yang negatif, gitu. Kayak gini. Nah, tapi kita cukup menerapkan hukum Gauss di sini aja. Berarti kita bikin sekarang permukaan Gaussnya itu adalah bentuknya silinder juga. Silinder yang jari-jarinya R, gitu ya. Tapi panjangnya sama dengan silinder eh, si tabung silinder koaksial. Panjangnya L juga, gitu. Jadi kalau kita lihat dari tampak muka sampingnya ini, si silinder Gaussnya itu adalah yang ini, yang merahnya. Jari-jarinya R, gitu. Oke, yang mana R-nya itu adalah dia nilainya lebih kecil dari B, gitu ya, lebih kecil dari kulit paling luarnya, jari-jarinya. Tapi jari-jari lebih besar daripada silinder yang kecil, silinder yang dalam. Nah, berarti sekarang hukum Gaussnya gimana bentuknya? Fluxnya, fluxnya adanya di mana aja? Hmm, daerah dua. Di mana? Di daerah dua itu. Di selimutnya ya. Oh iya. Fluxnya adanya di selimut tabung ini doang. Berarti yang di bagian apa di bagian tutup tabung yang arahnya ke sini gitu ya, sama arahnya ke sana gitu. Itu nggak ada. Kenapa? Karena kan tadi kita gunakan asumsi ini bahwa jari apa panjang silindernya jauh lebih besar daripada jari-jarinya. Jadi nggak anggap aja nggak ada medan listrik yang ke sini. Gitu. Nah jadi fluxnya itu cukup integral E dot dA, yang mana dA-nya ini itu adalah luas dari selimut tabung. Luas selimut tabung. Ya. Tapi ingat tabungnya bukan bukan tabung yang B atau tabung yang A, tapi tabung tabung Gaussnya, tabung yang jari-jarinya R kecil merahnya. Gitu. Nah berarti bisa kita tulis. Nah di sini kan kalau kita lihat antara E sama DA-nya itu sejajar ya. Kalau dari tampak samping ini, aku gambar ulang deh. Itu udah jelek gambarnya. Ini kan yang A, ini yang B gitu ya. Ini B gitu. Nah, terus ini adalah si tabung Gaussnya. Kalau dilihat dari tampak tutupnya gitu ya. Dari apa kita lihat dari sudut pandang atas tutupnya. Si medan listrik dari A itu kan arahnya menjauh keluar semua gini. Nah, ini medan listriknya. Sementara DA-nya, elemen luas dari si selimut tabungnya juga vektornya itu arahnya menjauh keluar. Kayak gini.
Jadi sejajar gitu. Atau bisa kita tuliskan E-nya itu adalah sama dengan besar dari medan listriknya dikali dengan vektor R topi. Vektor R topi itu adalah vektor yang arahnya kayak sejajar dengan jari-jari si silindernya ini. Menjauh tapi menjauh dari pusatnya. Oke. Jadi menyebar ke segala arah bebas gitu. Yang jelas menelusuri jari-jarinya tapi menjauh dari pusat. Itu vektor R topi ya, namanya. Nah, berarti dA-nya juga bisa kita tuliskan dalam vektor R topi tadi, yaitu besar dari dA-nya, besar elemen luasnya dikali dengan R topi. Berarti nanti kita dapat ini E dot dA, sorry kok dot dA lagi. E dikali R dot dA dikali R topi. Nah, R topi dikali dot sama R topi kan jadinya satu ya, karena dia sejajar. Berarti ini tinggal sisa skalarnya aja, E dA. Yang mana dA-nya itu adalah ini, apa sih namanya, luas selimut dari tabungnya. Tapi ingat tabungnya tabung Gauss. Berarti yang jari-jarinya adalah yang merah ini yang R. Nah, luas selimut tabung apa? 2 pi RH. 2pi R dikali panjang tabung ya kan ya. Hmm. Berarti ini E dikali 2pi R dikali panjang tabungnya. Tadi kita misalin L. Berarti fluxnya kita dapat adalah 2pi R E dikali L. Kayak gini. Oke. Nah, terus Key and close-nya sekarang. Key and close-nya itu adalah sama dengan apa? Tahu nggak? Integral sigma dA. Kenapa sigma Integral dia? ini ya tadi muatannya. Nah, muatannya itu kan ada di dalam apa sih namanya? Di dalam apa sih? Di dalam ini ya, Hmm. di dalam tabung yang kecilnya gitu. Karena kenapa? Karena permukaan Gauss yang kita buat kan cuma melingkupi tabung yang kecil ya nggak? Hmm. Nah, karena panjang tabungnya itu jauh lebih besar dibandingkan jari-jarinya, itu bisa kita anggap rapat muatannya itu adalah rapat muatan panjang biasa. Hmm. Jadi kayak dia kayak cuma kabel satu dimensi aja gitu. Meskipun dia punya jari-jari A gitu. Karena kita menggunakan asumsi ini. Gitu. Jadi meskipun dia dua dimensi, apa tiga dimensi aslinya, tapi bisa kita anggap dua dimensi aja. Sorry, satu dimensi. Nah, berarti Key and close-nya apa? Kalau satu dimensi, Lambda dx. Integral lambda integral lambda dx. integral lambda dx gitu ya. Nah, kita integralkan untuk seluruh daerah yang dilingkupi oleh si tabung merah ini. Berarti sama dengan panjang ininya kan ya. Panjang dari tabung yang kecilnya. Hmm. Panjang tabung kecilnya kan L. Berarti dari nol sampai L. Jadi nanti kita dapat Key and close-nya itu adalah lambda dikali L. Kayak gitu. Nah, baru kita masukin ke hukum Gauss. Berarti flux listrik pada silinder koaksial itu sama dengan Key and close dibagi epsilon nol. Berarti 2pi R E dikali L sama dengan lambda L dibagi epsilon nol. Nah, berarti dapat medan listriknya pada pada apa? Pada tabung koaksial ini adalah ini kan ya. L yang coret berarti sisa lambda dibagi 2pi epsilon nol dikali R. Kayak gitu. Tapi R-nya, ingat R-nya ini nggak fix ya. R-nya ini merupakan variabel. Jadi medan listriknya itu bergantung sama jari-jari ternyata. Jari-jari permukaan Gauss-nya. Antara R sama dengan A dengan R sama dengan B. Gitu. Jadi nilai terkecilnya itu A, nilai terbesarnya itu B. Sama dengan jari-jari tabung yang gedenya. Nah, udah dapat medan listrik, berarti sekarang kita cari ininya, potensialnya. Potensialnya itu kan adalah minus integral E dot dr. Ya. Nah, medan listriknya ini kan arahnya tadi kemana? Arahnya itu kan adalah menyebar ke segala arah gitu ya. Mengikuti jari-jari dari si silindernya. Atau bisa kita tuliskan
Medan listrik itu adalah besarnya E dikali R topi. Gitu. Berarti ini integralnya bisa kita tulis ulang sebagai lambda dibagi 2pi epsilon 0 R dikali arahnya itu adalah R topi tadi. Karena dia menyebar segala arah. Dikali dot dengan DR. Nah, vektor perpindahan DR-nya ini juga mengikuti jari-jarinya ini. Ingat tadi R top itu kan adalah arah dari pusat lingkaran dia menelusuri jari-jari keluar gitu kan ya. Tapi bebas mau ke sini, mau ke sana, mau ke sini yang jelas menelusuri jari-jari menjauhi pusat lingkarannya. Itu arah radial namanya. Nah, maka vektor perpindahan DR itu sama aja kayak kita misalkan geser sepanjang ini gitu. Geser sepanjang arah radial dengan panjang apa panjang pergeseran itu adalah DR. Jadi bisa kita tulis vektor perpindahan DR itu adalah panjang DR dikalikan dengan R topi. Gitu ya. Kalau misalkan kita geser di sepanjang sumbu X kan DR-nya itu jadi DX dikali I ya. DX itu panjang pergeserannya, I itu adalah arah dari sumbu X positif. Nah, tapi kalau arahnya radial kayak gini berarti DR itu kayak pergeseran jari-jarinya berapa? R top itu adalah arah radialnya. Dan arah radial yang positif itu dari pusat lingkaran menjauhi keluar lingkarannya. Kayak gitu. Nah, berarti ini bisa kita tulis DR dikali R top I. Nah, batas integralnya dari mana? Ingat, dari plat negatif menuju ke plat positif. Kalau di apa kapasitor. Nah, plat negatif itu kan yang paling luar, berarti yang ketika jari-jarinya itu adalah B. Sementara plat positif itu yang di dalam, ketika jari-jarinya adalah A. Kayak gitu. Berarti ini tinggal kita integralkan. R topi di dot sama R topi kan satu ya. Berarti integralnya adalah minus dari B sampai A, lambda dibagi 2pi epsilon 0. Di sini kan yang variabel itu adalah R dong, berarti satu per R diintegralkan terhadap DR. Hasil integralnya apa? Min super R kuadrat. Min lambda dibagi 2pi epsilon 0 ln R ya, Oh, iya. bukan R kuadrat. Karena ini sama aja kayak integral satu per X dx. Gitu. Cuma bedanya ini pakai R variabel. Batasnya dari B sampai A. Berarti kalau kita masukin batasnya, kan kita dapat minus lambda dibagi 2 pi epsilon 0 ln A dikurangi ln B. Atau kalau minusnya dimasukin ke dalam, lambda dibagi 2 pi epsilon 0 ln B dikurangin ln A. Ln B dikurangi ln A bisa disederhanain nggak? Jadi apa? Kan B per A. Ln B per A B ya. per lan. Ya. Berarti V-nya jadi lambda dibagi 2 pi epsilon 0 ln B per A. Kayak gini. Nah, ini adalah potensialnya pada si kapasitor yang bentuknya silinder koaksial tadi. Nah, kalau kita udah dapat potensial ya berarti ya udah kapasitansinya kan tadi adalah Q dibagi V gitu kan ya. Q-nya ingat tadi apa? Lambda dikali L. Sementara V-nya itu adalah ini kan ya. Lambda dibagi 2pi epsilon 0 ln B per A. Berarti lambdanya kan habis ya. Lambdanya kecoret, tinggal sisa 2pi epsilon 0 dikali L dibagi ln B per A. Nah, ini adalah kapasitansi untuk silinder, silinder koaksial. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Eh, kalau untuk yang silinder koaksial ini tuh emang selalu yang di dalamnya plus luarnya minus atau bisa aja kebalikannya? Bisa dibalik. Oh, Tergantung dia masang sumbunya gimana yang ngedesain. hmm, Tapi tapi biasa dikasih tahu kayak muatan positif yang di dalam apa yang di luarnya gitu. Tapi kalau misalkan nggak dikasih tahu, biasanya aku naruh muatan positif yang di dalam. Karena biar 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 gampang aja ngitung integralnya. Kan kalau muatan positifnya di dalam, ini kan ya, medan listriknya arahnya keluar semua. Ya nggak? hmm, Gitu. Sementara kalau muatan positifnya yang di luar, nanti medan listriknya yang di dalam arahnya masuk masuk semua gitu. Jadi integralnya jadi negatif gitu ya. Jadi nanti bakal beda beda tanda positif negatif aja. Kalau misalkan peletakan muatannya kebalik.
Jadi nanti potensialnya kalau misalkan peletakan muatan kebalik ini ada tanda negatifnya gitu. Yang artinya apa kalau potensial negatif? Hmm. Artinya ya apa ya posisi muatan positif dan muatan muatan negatifnya aja kebalik gitu. Hmm. Kayak misalkan kalau kita punya plat sejajar tadi, ya misalkan ternyata pas kita ngitung potensialnya negatif, oh berarti sebenarnya muatan yang positif, muatan yang positifnya itu tersimpan di kanan bukan di kiri, gitu. Jadi kalau secara teori nggak terlalu bermasalah. Tapi yang jadi masalah itu adalah ketika praktek. Kalau misalkan kutubnya kebalik, ini namanya kutub ya, kutub positif kutub negatif balik, terus kita colokin gitu ke rangkaian itu bisa meledak kapasitornya, rusak gitu jadi, gitu ya. Jadi cuma cuma beda si muatannya bakal kesimpan di mana. Hmm. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah ini satu lagi sebenarnya ada sistem bola berlapis ya. Tapi kamu bisa ngerjain sendiri kayaknya. Intinya caranya sama. Kalau di sistem bola berlapis ada bola yang lebih kecil jari-jarinya misalkan A. Terus ada bola yang lebih besar jari-jarinya B. Ini bola. Oke, bola berlapis. Ya stepnya sama. Kalau kita pengen nyari kapasitansinya, maka cari dulu potensialnya. Pakai integral integral E dot dr. Ya. Tapi ingat yang perlu diperhatikan integral itu dari plat negatif ke plat positif. Nah, terus E-nya bisa kita cari menggunakan hukum Gauss biasa, gitu ya. Hukum Gauss pada pada sistem yang simetri bola, gitu. Untuk daerah yang tengah-tengah sini aja, daerah 2. Daerah 1 sama daerah 3 medan listriknya otomatis pasti nol, mirip sama di apa sistem mirip sama di silinder tadi. Gitu ya. Cuma yang perlu hati-hati di sini ini adalah bola, bukan silinder. Jadi nanti distribusi muatannya pasti 3 dimensi, nggak mungkin 1 dimensi. Nah, ini bisa kamu coba sendiri. Nah, berarti kita lanjut ke materi selanjutnya itu tentang ini, tentang rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor. Nah, kalau rangkaian kapasitor itu biasanya kita apa tertariknya tuh bukan menentukan kapasitansi dari salah satu kapasitor aja, tapi kalau misalkan ada banyak kapasitor digabung gitu. Kayak misalkan satu kapasitor bisa nyimpan muatan sekian. Tapi kalau misalkan digabung, apakah muatannya yang disimpan bisa tambah banyak gitu? Pertanyaan kayak gitu. Nah, itu rangkaian kapasitor. Jadi tujuan kita merangkai membuat rangkaian kapasitor itu biasanya ingin mencari juga yang namanya kapasitansi pengganti. Nah, biasanya rangkaian kapasitor itu terbagi jadi dua dua setup gitu ya. Setup pertama itu yang seri, setup kedua itu yang paralel. Kalau yang seri, berarti kapasitornya itu apa dipasangnya jalur jalur apa jalur kabelnya itu sama atau jalur listriknya sama gitu ya. Kayak gini contohnya. Ini kapasitor C1, di kapasitor C2. Sama di rangkaian listrik gitu ya. Kapasitor itu dilambangkan sama dua garis sejajar kayak gini. Meskipun kapasitornya belum tentu plat sejajar, tapi kayak katakanlah kapasitor bola atau kapasitor tabung gitu ya. Tapi kalau kita menggambar skematik dari rangkaian listrik, kapasitor itu lambangnya kayak gini, plat apa dua garis sejajar. Nah ini rangkaian seri. Nah terus kapasitor seri itu bisa dipasang ya berapa aja, bebas. Yang penting jalurnya masih sama, gitu ya. Jadi kalau ada muatan ngalir di sini, muatannya ntar jalan masuk ke kapasitor satu, terus jalan lagi, masuk kapasitor 2 jalan lagi, masuk kapasitor 3 dan seterusnya. Kalau paralel, dia ada percabangan. Jadi misalkan jalurnya pertama lurus gini, terus tiba-tiba ada percabangan, ada pertigaan gitu, dia belok. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah ini paralel namanya. Jadi jalurnya itu kebelah. Jadi muatannya pas jalan ada yang belok ke atas, ada yang belok ke bawah. Bukan bukan muatan yang sama lagi gitu. Nah terus nanti bisa aja dia jalurnya bersatu lagi.
Jadi muatannya ketemu lagi di sini, terus dia keluar lagi. Nah, ini kapasitor paralel rangkaiannya. Nah, ada gabungan, gabungan seri dan paralel. Kalau gabungan seri dan paralel berarti ada dua-duanya gitu ya. Ada saat di mana dia satu jalur kayak gini misal C1 sama C2. Terus tiba-tiba ntar jalurnya kepisah. Kan ini C3, tapi di depan C3 itu ada C4 gitu. Terus yang di bawah itu ada C5, terus di sini ada C6, terus ntar nyatu lagi gitu ya. Kayak gitu. Nah, C1 sama C2 ini seri karena dia berada pada jalur yang sama. Nah, yang apa? Terus pas sudah sampai sini pertigaan ini kepisah jalurnya, jadi ada yang lewat atas, jadi ada yang lewat bawah. C3 sama C4 ini dia seri gitu ya. C5 sama C6 dia seri. Karena C3 C4 sama-sama di jalur atas, C5 C6 sama-sama di jalur bawah. Tapi kalau kita tanya C3 sama C5 dia apa hubungannya? Paralel. Karena yang satu punya jalur atas, yang satu punya jalur bawah. Jadi mereka berdua paralel. Kayak gitu ya. Oke. Nah, paling gampang kalau kita menyelesaikan apa sih namanya? Rangkaian kapasitor itu kita analisis yang serinya dulu, baru yang paralel. Nah, rangkaian kapasitor ini bisa kita ganti menjadi suatu rangkaian pengganti. Rangkaian pengganti itu maksudnya mana? Di sini kan ada kayak contoh di rangkaian yang ini ya. Ini kan ribet nih. Ada 6 kapasitor. Ini bisa aja kita ganti menjadi suatu kapasitor doang. Yang ini. Dengan kapasitansi CT. CT itu yang kita sebut namanya kapasitansi pengganti. Yang nilai kapasitansi CT ini bisa mewakili seluruh nilai C yang dipasangnya kayak gini. Kayak gitu. Ini namanya rangkaian pengganti. Nah, buat nyari nilai apa? Buat nyari nilai CT dari rangkaian pengganti gitu ya. Itu kita harus paham dulu sifat-sifat dari rangkaian seri sama paralel. Kalau di rangkaian seri, sifat paling utamanya itu adalah muatannya sama semua. Jadi misalkan kapasitor satu nyimpan muatan Q1, kapasitor 2 Q2, ini Q3, ini Q4. Maka besar muatan itu sama semua. Jadi Q1 sama dengan Q2, sama dengan Q3, sama dengan Q4, gitu ya. Sama dengan biasanya Q total gitu bilangnya. Gitu. Tapi beda potensialnya itu beda-beda. Jadi kalau misalkan apa sih namanya ini kita pasang ke suatu baterai gitu ya. Kita pasang ke suatu baterai. Baterai itu lambangnya ada garis panjang, ada garis pendek gitu. Ini kutub positif, ini kutub negatif baterainya. Kalau kita pasang ke suatu baterai, misalkan baterainya punya beda potensial VT, maka tiap kapasitor ini dia bakal punya beda potensial sendiri-sendiri. Ini V1, ini V2, ini V3, ini V4. Gitu ya. Yang mana hubungannya sama si beda potensial total dari baterai itu adalah VT sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Gitu. Jadi nanti kalau di kapasitor seri, apa tegangan dari baterainya atau potensial dari baterainya itu bakal dibagi-bagi untuk masing-masing kapasitornya. Kayak gitu. Jadi kayak didistribusin satu-satu. Gitu ya. Nah, terus kapasitansi totalnya atau C1 sama C2 sama C3 C4 ini bisa kita ganti sama satu buah C doang. Itu menggunakan hubungan ini. Satu per C total sama dengan satu per C1 tambah satu per C2 tambah satu per C3 tambah satu per C4. Tuh. Jadi buat nyari kapasitansi penggantinya itu pakai hubungan satu per dijumlahin. Kebalikan sama rangkaian apa rangkaian hambatan gitu ya. Kalau rangkaian hambatan kan seri dia malah dijumlah semua gitu. Nah, kalau paralel, ciri khas utamanya itu adalah ketika dia ini kan jalurnya kebelah dua ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Otomatis nanti pasti muatan yang mengalir itu bakal kepisah. Kayak contoh misalnya ini aku pasang ke baterai gitu. Kalau aku pasang ke baterai dengan beda potensial VT, nanti baterainya tuh bakal mengeluarkan muatan ngalir gitu ya. Tapi muatannya pas sampai sini tuh bakal kepisah. Ada satu yang ke atas, satu yang ke bawah. Misalkan yang ke atas itu namanya Q1, yang ke bawah Q2.
Nah, kalau muatan yang atas sama di bawah itu digabung, Q1 kita jumlahkan sama Q2, itu nilai totalnya sama kayak muatan yang dikeluarin sama baterainya. Kayak gitu. Jadi berlawanan sama rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, baterai yang ngeluarin sekian ya tiap tiap apa tiap rangkaian nih bakal nyimpen muatan juga sama. Nah, tapi keuntungan dari rangkaian paralel itu adalah tegangannya sama. Jadi kalau baterai itu tegangannya VT gitu ya, terus baterainya dipasang paralel sama kedua kapasitor ini, maka di kapasitor satu sama kapasitor 2 itu tegangannya bakal sama kayak tegangan baterainya. Kayak gitu. Terus buat nyari kapasitansi penggantinya, itu tinggal kita jumlahkan aja. C1 tambah C2 tambah C3 kayak gitu. Dan C4 dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum ada. Belum. Oke, kita ke contoh aja ya. Nah, contohnya itu misalkan aku punya rangkaiannya tuh kayak gini. Misalkan aku punya 5 kapasitor, dia dirangkainya kayak gini. Ini C1, terus ini baterainya, tegangannya V gitu ya. Terus ini C2 gitu. Terus ini, ya ini kapasitor lagi gitu ya. C3 gitu. Nah, terus C2 sama C3 dia terhubung sama C4 kayak gini. Nah, terus habis itu di bawah ini ada C5. Nah, misalkan C1 sama C2 sama C3 pokoknya besar masing-masing dari C ini. C1, C2, C3, C4, C5 gitu ya. Dia besar. Besar kapasitansinya sama-sama 10 mikrofarad. Terus baterainya beda potensialnya adalah 10 volt. Nah, pertanyaannya muatan yang tersimpan di kapasitor satu. Berarti di sini ya. Ini kapasitor satu muatannya misalkan Q1. Q1 itu berapa? Sama muatan yang tersimpan di kapasitor 2 di sini. Berarti Q2. Q2 itu berapa? Kayak gitu. Oke. Nah, berarti sekarang buat nyari total muatan ya, kita cari dulu berapa tegangan di masing-masing kapasitor. Gitu ya. Karena kan hubungan antara tegangan sama muatan kapasitor itu bisa kita cari pakai C sama dengan Q per V. Gitu. C untuk masing-masing kapasitor kita tahu tapi yang nggak kita tahu itu adalah berapa tegangan di C1, C2, C3 dan seterusnya. Kalau di kapasitor Q1 apa C1 sebenarnya kita tahu sih tegangannya berapa. Itu pasti nilai tegangannya sama kayak tegangan baterai, sama kayak V. Kenapa? Tahu nggak? Karena dia sendiri itu di situ. Karena dia paralel kan ya sama baterainya. Ya nggak? Hmm. Hmm. Cara ngecek paralel atau enggak gimana? Kita kita lihat dari baterai. Baterai itu biasanya kan ngeluarin muatan dari kutub positif. Jalan nih. Ketemu pertigaan. Nah, kepisah kan ya? Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, ketika dia udah kepisah kayak gini, berarti jalurnya itu pasti paralel. Selama ada percabangan itu dia bakal jadi paralel. Oke. Terus jalur yang ke kiri ini kan dia turun ke bawah, habis itu gabung lagi ke atas, balik lagi ke baterai. Cuma satu jalur aja. Artinya dia terpasang paralel dengan baterainya. Karena C1 paralel baterai, maka tegangannya pasti sama. Maka V1 sama dengan V baterai. Kayak gitu. Jadi nanti muatan pada C1 itu bisa kita cari adalah tinggal C1 dikali V. Berarti 10 mikrofarad, berarti 10 kali 10 pangkat min 6 dikali 10 volt. Berarti muatannya berapa nih? Sekitar 100 kali 10 pangkat min 6 kulom. Atau 100 mikrokulom. Kayak gitu ya. Itu untuk C1. Nah, yang jadi masalah C2. C2 ini tegangannya nggak sama kayak tegangan baterai. Kenapa kayak gitu? Karena gini, jalurnya.
yang ke kanan ini, set, pas sampai sini dia ke paralel lagi, ya nggak? Ke paralel lagi ada yang ke sini, sama ada yang ke sini, gitu. Jadi ini ada titik paralel kedua. Jadi tegangan pada C2 itu samanya kayak tegangan, sorry, bukan C2 doang ya, tapi C2 sama C3 kalau digabung itu sama kayak tegangan C4 karena di jalur paralel yang merah sebelah kiri ada dua kapasitor. Jalur paralel yang merah sebelah kanan ada satu kapasitor. Karena sama-sama merah, maka tegangannya sama. Gitu. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu berapa nih tegangannya di jalur merah ini. Oke. Nah, jadi yang bisa kita katakan gitu ya, itu adalah tegangan pada C2 ditambah sama tegangan pada C3 itu sama dengan tegangan pada C4. Gitu. Oke. Nah, tapi tegangan pada C4 kalau ditambah sama tegangan sama C5, dia jadinya tegangan siapa? Gimana? Kalau C4, tegangan C4 ditambah sama tegangan C5. Dia jadinya tegangan apa? Dengan baterai. Tegangan baterai kan ya? Karena kan ini jalur paralel. Pas sudah ke sini, ini paralel yang merah kegabung lagi kan ya? Hmm. Jadi seolah-olah kayak C4 sama C5 ini seri gitu. Berarti kalau digabungin tegangan mereka sama kayak tegangan baterainya. Berarti tegangan C4 ditambah sama tegangan C5 itu sama dengan tegangan baterai. Kayak gitu. Nah, bentar. Gatel. Oke. Nah, caranya biar gampang, si C2 sama C3 ini kita gabung aja dulu. Kita gabung, kita jadikan satu kapasitor. Ya. Kenapa kita gabung? Karena ingat mereka itu rangkaiannya apa? Seri kan ya? Kalau Hmm. seri, ide kuncinya apa? Muatannya bakal Paham. bakal sama. Kan C2 sama C3 seri. C2 dan C3 seri. Kalau mereka seri, maka Q2 sama Q3 itu nilainya bakal sama. Muatan yang tersimpan di C2 sama muatan tersimpan di C3 itu sama. Jadi ini kita gabung aja dulu. Oke. Kalau kita gabung berarti antara C2 sama C3, kalau seri kan berarti C penggantinya ini ya. Misalkan kita namain C23. C23 itu adalah C pengganti antara kapasitor 2 dan 3. Itu satu per C2 ditambah satu per C3. Berarti bisa kita tulis, kalau kita samain penyebutnya dikali silang gitu ya. Berarti ini C3 ditambah C2 dibagi C23 kan. C2 dikali C3. Berarti nanti C23 kalau dibalik, ini C2 dikali C3 dibagi C2 plus C3. Kayak gitu. Nah, tinggal masukin angkanya. C23. Nah, kan C2 sama C3 sama sama aja kan. Ini nilainya 10 mikrofarad semua. Berarti ini 10 kali 10 pangkat min 6 dikali 10 kali 10 pangkat min 6 dibagi 10 kali 10 pangkat min 6 tambah 10 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 kan coret satu ya. Coret satu. Berarti yang di atas sisa 100 kali 10 pangkat min 6 dibagi bawahnya itu 20. 100 bagi 20 berapa? 5 ya. Berarti 5 kali 10 pangkat min 6 farad. Atau C23 itu adalah 5 mikrofarad. Jadi nanti rangkaian itu berubah jadi lebih sederhana. Ini C1, ini baterainya, terus ini, bentar, kekecilan. Ini baterai gitu ya. Terus ini kebagi dua,
ini C23, yang ini C berapa tadi? C4 ya. Nah, terus dia digabung jadi sama C5 kayak gini. Nah, gitu. Jadi pas udah kita ganti jadi C23, C2 sama C3-nya nggak usah digambar lagi, hilang deh. Jadi tinggal satu. Kayak gitu. Nah, terus sekarang yang kita cari apa? Berarti sekarang yang kita cari itu ini aja. Ini kita gabung dulu semuanya. Jadi biar di sini cuma ada satu kapasitor pengganti. Jadi kita gabung C23 sama C4 dijadiin satu. Namanya adalah C234 gitu ya. Nah, C23 sama C4 kan paralel. Kalau digabung jadinya apa? Kalau paralel. C23 Dikali tambah C4. C23 tambah C4 aja kan ya. Jadi totalnya berapa? 15 mikrofarad. Karena C23-nya tadi kan 5 mikro. C4-nya 10 mikrofarad. Jadi langsung 15 mikrofarad. Nah, berarti ini rangkaian jadi lebih sederhana lagi. Hilang nih. Hilang, jadi tinggal sisa ini aja. Jadi tinggal sisa C234. Nah, sekarang C234 sama C5 digabung. Berarti langsung kita ganti aja jadi C6 lah ya. Biar nggak usah kepanjangan C2356 gitu. Kita ganti jadi C6. Nah, 234 sama 5 kan tadi seri ya. Berarti kalau digabung C6 itu adalah satu per C234 tambah satu per C berapa tadi? C5 ya. Langsung angka aja deh. Satu per 15 mikrofarad ditambah satu per 10 mikrofarad. Berarti kalau di sederhanain jadi berapa nih? 1/15 sama 10 KPK-nya berapa? 30 ya. Berarti ini dikali 2 atasnya. Jadi satu per C6 sama dengan 2 dibagi 30 mikrofarad ditambah 3 dibagi 30 mikrofarad. Gitu. Berarti ini sama aja kayak 5 dibagi 30 mikrofarad. Atau dapat C6-nya itu adalah 30 dibagi 5 berapa? 6 ya? 6 mikrofarad. Kayak gitu. Nah ini C6-nya. Udah dapat C6, kita bisa dapat apa lagi? Muatannya yang ada di C6. Tuh. Bentar. Muatan totalnya yang ada di C6 berapa? Berarti Q6 di sini itu sama dengan C6 dikali sama beda potensial baterai. Karena kan sekarang dia udah paralel dengan baterai kan ya. Berarti 6 mikrofarad dikali sama 10 volt. Berarti muatan yang ada di C6 itu adalah 60 mikrocoulomb. Kayak gitu. Nah, ingat tadi Q6 atau muatan yang ada di C6 itu dia seri kan ya dengan C234. Kan tadi C234 itu sebelum dipecah, ini V gitu ya. Kan tadi ini C234 ya. C234, terus ini C5 gitu. Oke. Karena apa? Kan tadi muatan Q6 apa? C6 itu kan gabungan 234 sama C5. Kita udah dapat muatannya adalah 60 mikrocoulomb. Nah, karena C234 sama C5 itu dia seri, maka ya muatan di sini Q234 itu sama aja kayak Q5, sama aja kayak muatan di C6 tadi. Karena pada dasarnya mereka adalah satu jalur yang sama. Jadi ini adalah muatannya 60 mikrocoulomb. Oke. Nah, baru sekarang. Tadi kan C234 itu sebelum dipecah, itu di sebelah kiri itu ada C23, di sebelah kanan itu ada berapa? Di sebelah kanan itu ada C4. Nah, apa persamaan C23 sama C4? Potensialnya kan ya. V4 itu nilainya sama kayak V23. Gitu. Artinya kalau kita dapat V4,
kita bisa dapat V23. Kalau kita dapat V23, maka kita dapat Q23. Itu adalah V23 dikali C23. Gitu. Nah, buat dapat apa? V4, berarti tinggal kita gunakan ini. Kan kita udah tahu nih muatan di C234 itu adalah 60 mikrokulom. Oke. Nah, berarti kalau kita gabung C234 itu kan adalah Q234 dibagi sama V234. Yang mana V234 ini sama aja kayak V4 sama kayak V2 gitu. Jadi dari sini kita dapat nih V234 234 sama dengan tinggal dibagi kan ya. Berarti Q234 dibagi sama C234. Q234 kan tadi kita udah dapat adalah 60 ya, 60 mikrokulom. Sementara C-nya berapa tadi? C234 15 ya, 15 mikrofarad. 15 mikrofarad. Mikro ketemu mikro, kecoret mikronya. Berarti 60 dibagi 15 kan 4 ya. Berarti V234 itu adalah sekitar 4 volt. Oke. Nah, karena V234 ini sama kayak V23, sama kayak V4 juga, kita dapat nih muatan Q23. Q23 itu adalah V234 yaitu 4 volt dikali C23. C23 tadi yang awal kita hitung, dia adalah 5 mikrofarad. Berarti dikali 5 mikrofarad. Berarti Q23 kita dapat adalah 4 kali 5 kan 20 ya. Berarti sekitar 20 mikrokulom. Kayak gitu. Ya udah, kan tadi Q23 itu adalah muatan antara apa? Muatan antara kapasitor 2 sama kapasitor kapasitor 3 ya. Tapi tadi di awal Q2 apa C2 sama C3 kan seri. Berarti muatannya sama aja kayak Q23. Berarti Q2 sama dengan Q23. Itu sekitar 20 mikrokulom. Kayak gitu. Oke. Sampai sini kebayang? Ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Enggak. Aman. Belum ya? Ya stepnya panjang muter-muter emang. Tapi eh kalau aku rangkum gitu ya. Kalau ketemu sama rangkaian yang panjang kayak gini, itu cara paling gampangnya adalah cari cari hamba apa cari rangkaian pengganti totalnya dulu. Kapasitas si pengganti total. Habis itu kita hubungkan lewat hubungan antara tegangan sama muatan masing-masing. Jadi pas sudah dapat pengganti totalnya kita pecah-pecah jadi lebih kecil lagi kayak tadi. Gitu. Kalau misalkan rangkaiannya gede. Oke. Nah, terus masih ada waktu ya? 10 menit lagi. Nah, yang terakhir itu konsep tentang dielektrik. Konsep tentang dielektrik. Nah, dielektrik itu apa? Dielektrik itu sebenarnya adalah bahan-bahan kayak karet gitu. Bahan-bahan yang dia sifatnya itu menghambat medan listrik. Jadi katakanlah, ya contohnya karet. Karet itu kan dia bisa menghambat medan listrik ya. Kalau misalkan kayak ada kabel gitu, kabel tembaga kita pegang mungkin langsung kesetrum. Tapi kalau misalkan dilapisin sama kayak dielektrik kayak karet gitu, bisa jadi kitanya setrumannya berkurang gitu ya. Jadi dielektrik itu bahan-bahan yang bisa menghambat medan listrik. Gitu ya. Nah, dielektrik itu biasanya dikarakterisasi sama yang namanya permitivitas benda. Permitivitas benda. Nah, kita kan udah kenalan sama yang namanya permitivitas ruang hampa, epsilon nol ya. Permitivitas ruang hampa ini adalah kemampuan medan listrik itu bisa berjalan di ruang hampa. Kalau misalkan ternyata ada benda, kayak katakanlah ini ada suatu karet gitu ya, terus ini medan listriknya nembus, maka medan listrik yang ada di sini di daerah satu sama daerah 2 itu bakal beda sama medan listrik yang ada pada daerah 3 ini. Karena di sini di daerah 3 tuh ada karet. Gitu ya. Nah, biasanya kita mendefinisikan variabel baru yang kita sebut namanya permitivitas benda, bahan gitu ya. Yang mana permitivitas benda itu adalah
permitivitas ruang hampa epsilon 0 dikali dengan permitivitas relatif gitu, epsilon R. Atau di beberapa buku juga dia menyatakan bukan pakai epsilon R tapi pakai K. K ini adalah konstanta dielektrik. Dielektrik. Jadi macam-macam. Yang jelas ini bergantung sama bahan. Jadi kalau bahannya berbeda, nanti nilai epsilon R atau K-nya ini juga bakal beda. Makin gede nilai K-nya, makin susah medan listrik buat lewat situ. Jadi makin makin menghambat lah ya istilahnya, makin menghambat medan listrik. Gitu. Nah, terus apa pengaruhnya? Kan dielektrik ini dia bisa menghambat medan listrik. Ngaruhnya itu adalah ketika kita menerapkan hukum Gauss. Nah, kalau di TPB, dielektrik yang dipelajari itu cuma dielektrik yang sifatnya linear, konstan. Jadi nanti hukum Gauss-nya dimodifikasi sedikit. Hukum Gauss itu kan tadi itu kan adalah ini ya. Tadinya bentuknya itu flux listrik sama dengan Q enclosed dibagi epsilon 0. Yang mana flux listriknya itu sendiri kita definisikan adalah integral medan listrik di dot sama suatu permukaan tertutup. E dot dA. Nah, kalau kita berurusan sama dielektrik gitu ya, ini formulasinya agak agak sedikit diubah. Diubahnya itu gimana? Epsilonnya itu bukan ditaruh di bawah Q enclosed, tapi epsilonnya itu ditaruh di sebelah kirinya medan listrik. Jadi dia masuk ke dalam integralnya kayak gini. Dan bukan pakai epsilon 0 lagi, tapi pakai epsilon yang epsilon epsilon bahan dielektrik ini. Jadi nanti perumusan hukum Gauss berubah jadi epsilon dikali E gitu ya. Dot dA sama dengan Q enclosed kayak gitu. Nah, ini adalah hukum Gauss yang termodifikasi untuk bahan dielektrik. Nah, di beberapa kasus, kebanyakan kasus kalau di TPB gitu ya, dielektrik ini, konstanta dielektriknya itu merupakan ya suatu konstanta aja. Jadi nggak ada nilai, nggak bergantung sama dimensi. Nah, tapi for your information gitu ya, buat informasi aja, dielektrik ini dia juga bisa bergantung sama dimensi. Jadi katakanlah nanti dia bisa merupakan fungsi dari luas. Kayak contohnya misalnya bentuknya gini, K dikali 1 plus X kuadrat Y gitu. Nah, ini bakal jadi masalah. Kenapa? Karena kan ketika kita mengintegralkan itu kita mengintegralkan terhadap variabel X atau Y gitu. Jadi nanti bakal ngaruh ke hasil integral medan listriknya ini. Gitu ya. Makanya dia di perumusan baru, kalau misalkan kita berurusan sama dielektrik, dia masuk ke dalam integral gitu. Tapi kalau misalkan dia cuma berupa konstanta murni aja, berarti nanti kalau dia cuma berupa konstanta murni kan epsilon itu adalah cuma K dikali epsilon 0. Berarti nanti hukum Gauss-nya jadi tinggal sisa epsilon, sorry, epsilonnya ini berubah jadi K dikali epsilon 0 E dot dA sama dengan Q enclosed. Nah, ini kan konstanta nih, K sama epsilon 0. Jadi bisa keluar dari integral, pindah lagi ke bawah Q enclosed. Jadi nanti perumusannya di E dot dA sama dengan Q enclosed dibagi epsilon 0 dikali K. Kayak gitu. Jadi ada variabel tambahan K-nya di bawah Q enclosed. Nah, ini khusus untuk dielektrik konstan. Khusus untuk dielektrik konstan. Gitu ya. Nah, buat ngitung medan listrik sama medan apa? Buat ngitung medan listriknya gimana ya? Sama aja kayak kita ketika kita menerapkan hukum hukum Gauss biasa gitu. Kita buat permukaan Gauss yang melingkupi daerah-daerahnya gitu. Lalu kita hitung aja medan listriknya. Cuma bedanya nanti kalau misalkan daerahnya itu mencakup dielektrik, ini di bawah Q enclosed-nya ditambahin K ini, jangan sampai lupa. Gitu ya. Kayak contoh paling sederhananya itu kayak misal kita punya plat sejajar. Ini tampak sampingnya ini plat positif, ini plat negatif. Tapi tengahnya ini nggak kopong. Kan kalau tadi yang di awal kita bahas, tengahnya ini kosong, nggak ada apa-apa. Tengahnya ini dilapisin sama dielektrik kayak gini. Nah, dielektrik dengan konstanta dielektriknya K. Nah, maka kita terapkan hukum Gauss ya kayak biasa aja. Tadi kan kita udah dapat bahwa apa sih namanya di daerah tengah sini medan listriknya itu besarnya apa tadi? Yang di awal, ingat gak? Sigma dibagi epsilon ya, kalau nggak salah.
yang tadi di awal apa kita punya dua plat sejajar. Nah, cuma kalau karena di sini sekarang kita plat sejajar dilapisi oleh dielektrik konstan, di hukum Gaussnya kan ingat epsilon itu nempel sama konstanta dielektrik. Maka medan listriknya di sini tinggal kita tambahin K aja gitu di bawahnya. Kayak gitu ya. Karena dielektriknya merupakan dielektrik konstan. Jadi nggak ngaruh apa-apa ke integralnya. Pas kita ngertiin hukum Gauss integralnya kayak sama kayak biasa aja. Anggap aja kosong dulu. Terus hasil akhirnya tinggal epsilon nol kita tambahin K gitu. Oke. Nah gitu juga kalau misalkan kita punya sistem silinder koaksialnya tapi dilapisin sama dielektrik. Kayak ini silinder koaksial kayak tadi gitu ya. Tapi di antara di ruang-ruang tengah-tengahnya ini itu kita lapisin sama dielektrik konstan dengan konstanta dielektrik K. Tadi kan medan listriknya kita udah dapat ya kalau di silinder koaksial itu apa tadi? Lambda dibagi 2pi epsilon 0 R kalau nggak salah ya. Nah, maka karena di sini ada dielektrik konstan gitu ya. Ini di depan epsilon 0 kita tambahin konstanta dielektriknya itu K. Berarti K epsilon 0 dikali R. Gitu ya. Oke. Nah, ini apa sih namanya? Bakal jadi perubahannya itu nggak terlalu banyak. Kita cukup tambahin konstanta dielektriknya aja ke dalam medan listrik akhirnya atau ke dalam di bagian hukum Gaussnya tinggal di depan epsilon 0-nya aja kita tambahin. Dengan syarat tadi ya, kalau misalkan dielektrika merupakan konstantanya konstan. Nah, konstantanya nggak berubah-berubah terhadap dimensi. Kayak gitu. Nah, terus biasanya yang menarik itu adalah ini. Gimana kalau misalkan sekarang dielektrik itu bukan cuma satu bahan doang, tapi ada beberapa bahan. Gitu ya. Kayak contoh misalkan di kapasitor plat sejajar tadi, kapasitor plat sejajar tadi, ya. Dielektriknya itu dia ada dua. Katakanlah kayak gini. Satunya yang warna merah dengan konstanta dielektrik K1, terus satunya warna biru dengan konstanta dielektrik K2 gitu. Nah, ini pengaruhnya apa kepada si sistemnya ini? Kayak gitu ya. Oh ya, kan di elektrik itu nanti bakal mempengaruhi medan listriknya. Medan listriknya jadi berubah nilainya. Jadi ada tambahan konstanta K-nya ini. Gitu juga untuk sistem apapun ya, untuk plat sejajar maupun silinder. Artinya, ingat, tadi kan yang namanya kapasitor, dia bergantung sama beda potensial kan ya. Kapasitor bergantung sama beda potensial. Buat nyari beda potensial, kita butuh medan kan ya. Artinya kalau medannya berubah, maka potensialnya nanti juga bakal berubah. Jadi ada tambahan variabel K-nya ini. Kayak contoh di yang di elektrik sejajar ini, plat sejajar tadi kan potensial itu kita dapat adalah sigma dibagi epsilon 0 dikali D gitu kan ya. Nah, karena di sini medan listrik kayak itu ada K-nya, maka ini juga tambah K. Kayak gitu. Terus gitu juga tadi untuk yang silinder kan tadi potensial adalah lambda dikali ln bla 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 gitu ya. Tapi di depan epsilon 0 ada K, maka ditambahin juga K. Jadi di elektrik itu bakal mempengaruhi medan listrik dan juga bakal mempengaruhi potensial. Nah, karena dia mempengaruhi potensial, maka nanti juga bakal mempengaruhi kapasitansi. Kayak contohnya yang di kasus plat sejajar, tadi kan kita udah dapat ya, key-nya itu adalah epsilon A per D gitu ya, kalau nggak salah. Ini kalau misalkan si kapasitor plat sejajarnya tengahnya kosong. Kalau misalkan ada di elektrik, ya maka ini ditambahin sama K, konstanta di elektrik. Kayak gitu. Nah, terus, kalau misalkan dia kapasitornya itu diisinya sama dielektriknya beda bahan kayak gini gimana? Atasnya K1 sama K2. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang rangkaian kapasitor ya. Kalau dia diisinya bahannya kayak gini, atasnya K1, bawahnya K2, ini bisa kita anggap sebagai kapasitor. Kapasitor yang satu biji ini bisa kita anggap sebagai dua kapasitor yang dipasang paralel. Jadi kayak kita punya kapasitor satu di atas dengan dielektriknya itu adalah K1, terus di bawah kita punya kapasitor yang kedua dengan dielektriknya K2. Nah, terus mereka dipasang secara paralel aja gitu.
Jadi buat nyari kapasitansinya gimana? Yang atas dia bakal punya kapasitansi C1 itu ya, adalah K1 epsilon 0 A per D. Tapi ingat, karena ini setengahnya, yang atas itu setengahnya yang bawah gitu ya, maka luasnya juga dibagi dua. Jadi ini adalah setengah K1 epsilon A per D. Gitu. A1 itu adalah setengah dari luas total si kapasitornya. Nah, yang C2, apa yang kapasitor yang bawah, yang dielektriknya K2, berarti C2 sama dengan K2 dikali epsilon A2 dibagi D. Gitu. Yang mana A2 itu adalah setengah setengah sisanya dari plat sejajar yang utuhnya. Berarti ini jadi setengah K2 epsilon 0 A per D. Kayak gitu. Nah, karena mereka terpasang secara paralel, maka kapasitansi totalnya tinggal kita jumlahin aja C1 tambah C2. Kayak gitu. Gitu ya. Itu kalau misalkan dia bahannya beda tapi dipasangnya atas bawah kayak gini. Nah, gimana kalau misalkan dipasangnya horizontal? Misalkan di elektrik satu yang sebelah kiri kayak gini. K1, di elektrik dua itu sebelah kanan kayak gini. K2. Ini plat positif, ini plat negatif. Berarti ini sama aja kayak apa? Sama aja kayak kapasitor yang dipasang seri. Kayak gini. Ini C1, yang ini C2. Tapi hati-hati, di sini karena dipasangnya horizontal gitu, maka yang dibagi itu bukan luasnya, tapi yang dibagi itu adalah panjangnya. Jadi ntar yang ini punya panjang D1, yang ini punya panjang D2. Berarti C1-nya itu adalah K1 epsilon 0 A dibagi D1, sementara C2 itu adalah K2 epsilon 0 A dibagi D2. Nah, buat ngitung kapasitansi total dari sistem ini, tinggal kita seri aja ini. Kayak gitu ya. Oke? Hmm. Sampai sini ada pertanyaan lu? Enggak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ya berarti kita cukupkan dulu ya. Materinya udah habis. Buat yang kapasitor ini, sisanya ya tinggal latihan-latihan aja. Nanti minggu depan berarti kita masuk ke rangkaian listrik DC. Gitu ya. Arus arah. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya udah. Ntar langsung minta PDF-nya, soalnya aku besok mau kuis. Oh ya, oke. Ntar aku kirim ya. Oke, tapi rekamannya agak malam ya. Converting dulu soalnya. Ya, kemana-mana nanti ya. Oke, oke. Ya udah kalau gitu. Aku end ya. Kasih. Oke.